Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Mutaffifin, atau nama lainnya adalah surah Wailul lil Mutaffifin, atau yang ketiga namanya surah At-Tatfif, ya, Tatfif. Jadi Ibnu Jarir di dalam tafsir beliau, termasuk Ibnu Abbas, itu Mutaffifin itu maknanya al-qalil, sedikit ya. Apa makna sedikit? Mengurangi timbangan sedikit, korupsi sedikit, menzalimi orang lain sedikit, ya, cuma sedikit ya, tetapi efeknya itu besar. Jadi makanya nanti kita masalah apa namanya maksiat, saya cuma buat maksiat sedikit, bukan masalah sedikitnya, tapi kita sudah buat maksiat. Saya korupsi cuma sedikit, bukan masalah sedikitnya, tapi kita sudah berbuat maksiat. Dalam beribadah begitu juga. Ibadah itu bukan masalah banyaknya, tidak. Tidak ada nanti ketika di hari kiamat mana orang yang banyak ibadah, banyak tahajud, tidak. Ya. Jadi masalahnya apa? Walaupun ibadah itu sedikit kata Ibnu Abbas, tetapi ibadah itu khusyuk karena Allah itu lebih baik daripada as-salatu lal-lail, salat sepanjang malam. Kita bangun tengah malam, salat dari jam 12 sampai jam 4 atau setengah 5, tapi tidak khusyuk ya. Jadi kata Ibnu Abbas, lebih baik salat setelah Isya 2 rakaat tapi khusyuk, itu lebih baik daripada salat lal-lail. Ini kita cerita tentang apa al-qalilul, kita belum masuk ini. Ini seperti begini dalam Al-Quran itu. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal sampai habis. Ini kata Ibnu Abbas li taklil. Taklil juga ini sama seperti taklil. Jadi artinya ujian kita di dunia ini cuma sedikit. Jadi kita ketakutan di dunia ini, takut tidak bisa bayar utang, takut ini, takut itu, kita gundah. Itu hanya bagian kecil kata Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah. Itu bagian kecil. Minal khawfi wal ju'i. Jadi kalau pada masa Nabi Nuh alaihissalam mereka itu tidak turun hujan selama 40 tahun, itu masalah kecil kata Allah. Itu kecil sekali itu. Ya, makanya Allah katakan dunal adzabil akbar. Di dunia ini azabnya azab kecil-kecil yang diberikan oleh Allah. Jadi belum azab besar lagi. Maka coba bayangkan saja kalau di padang mahsyar nanti lebih dahsyat lagi dari ini. Coba bayangkan saja seorang yang tidak selamat ketika sakratul maut. Bayangkan saja dia di alam barzakh bagaimana ya. Jadi ini cuma azab kecil ya, sedikit ya. Ini sama juga seperti ini al-mutaffifin. Makanya Rasulullah mengatakan begini kepada Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Wahai Aisyah, hati-hati kamu itu berbuat dosa kecil. Karena semua dosa yang kamu lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu. Uniknya surah ini, ada yang mengatakan turunnya di Mekah, ada yang mengatakan turunnya di Madinah, ada yang mengatakan turunnya di antara Mekah dan Madinah. Ya. Nanti sebagian orang yang memahami setengah-setengah, ini mereka memahami begini, bukan lebihan Al-Quran itu. Kenapa begini? Kok nggak jelas? Katanya di Mekah, katanya di Madinah, katanya di antara Mekah dan Madinah. Jadi rupanya setelah dicek ayat ini, ada sebagian ayat turun di Mekah, ada sebagian turun di Madinah, ada yang turun di antara Mekah dan Madinah. Ya, jadi anak pelihir ini, Pak. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi yang kita pelajari sekarang ini,
Ini ayat yang pertama sekali turun ketika Nabi sampai di Madinah. Ya. Jadi waktu sampai di Madinah, itu kan banyak sahabat-sahabat yang ketika mereka menjual sesuatu itu dikurangi timbangannya supaya dapat laba banyak. Kalau kita nanti belum ini kurang baju udah nggak ada buku, ya baju udah kurang. Kemudian kain sedikit saja kita kurangi, besi ya. Jadi besi kita speknya itu kita ini kan besi 12, tapi kita ini kan besi 10 ya. Kan cuma 2 dan baju, iya nama 2 baju. Masalahnya bukan baju itunya, masalahnya wailun itu masalahnya, ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka ketika itu turunlah ayat ini, wailul lil mutaffifin. Waktu turun ayat itu, para sahabat takutnya luar biasa. Kenapa? Karena ancaman ini. Jadi makanya kata Imam As-Sa'di, ayat ini mengandung al-wa'id wa azab. Ini mengandung ancaman dan azab bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Apa saja ini? Ya. Ini sama seperti kaum Madian. Kaum Madian intinya bukan mengurangi timbangan sebenarnya. Inti mereka itu tidak mau menyembah dan patuh kepada Allah. Cuma sampingannya apa? Mereka itu rata-rata semuanya pedagang dan mengurangi timbangan. Jadi di timbangan mereka itu diletakkan untuk pemberat. Sehingga ketika dijual 1 kilo tidak sampai 1 kilo, kurang 1 on atau berapa on. Kejadian ini dilihat oleh Nabi Syuaib ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahkan mereka untuk memperbaiki timbangannya. Ketika itu kaum Madian marah kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Ketika marah, Allah mengatakan, tugas kamu sudah selesai, sekarang kamu keluar dari kampung ini. Wahai Syuaib, sebentar lagi akan saya azab mereka. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Di dalam surah Al-A'raf. Makanya ada 2 kelompok yang diazab oleh Allah dengan gempa. Sekali gempa mereka mati, Pak. 2 kelompok saja. Yang pertama kelompok Madian, yang kedua kelompok pembangkang Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud. Tidak ada di dunia ini yang digoncangkan sekali goncang oleh Allah mati semua, tidak ada kecuali 2 kelompok ini. Fa akhadhakumur rajfah. Dari mana kita tahu gempanya sekali gempa? Di tak marbutah ini. Ini tak marbutah ini ya dulu alal marrah, menunjukkan kepada sekali. Ya. Jadi artinya apa? Di dalam Al-Quran itu biasanya kan ada gempa sebentar ini, gempa sebentar seperti kita. Ini tidak ada. Sekali gempa semua habis. Ya. Itu pun cuma ada 2 ayat di dalam Al-Quran. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Dan anehnya lagi, cuma 2 kelompok ini di dalam sejarah yang digempakan sekali gempa mereka mati, dan mereka matinya tangannya itu memegang kakinya. Tidak ada kaum lain di dalam Al-Quran yang mereka mati memegang kedua kakinya kecuali kaum Samud dan kaum Madian. Dari mana kita tahu? Jathimin. Jathimin itu di dalam kajian ilmu balaghah, di dalam kajian tafsir Ibnu Asyur, Jathimin itu duduk, kakinya itu tangannya memegang kakinya begini. Ya gitu ya. Jadi matinya mereka seperti itu. Ada yang mengatakan karena ketakutan ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jangan sampai kita seperti itu. Makanya kalau ketika dicek kembali oleh sejarawan, ketika dicari, kalau ada yang matinya seperti ini, itu tidak ada lain kecuali kaum Samud dan kaum Madian. Tapi ketika nanti Madian itu di mana? Madian itu di Yordania. Samud itu di mana? Di antara Madinah, di antara Arab Saudi dan Yordan. Artinya dekat-dekat juga itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi kalau para sejarawan menemukan mayat yang mati itu di Yordania itu terbujur, itu berarti bukan kaum Madian dan kaum Samud. Kaum Madian dan kaum Samud semua matinya seperti ini, jathimin. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita lanjut kemari. Tapi kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan itu Makkiyah. Di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan Makkiyah iya, Madaniyah iya. Kemudian ada juga yang mengatakan bainal Makkah wal Madinah, di antara Mekah dan Madinah. Tapi kalau kita melihat ke dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan ayat ini turunnya di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena pertama sekali kejadiannya di Madinah, mengurangi timbangan. Jadi jumlah ayatnya itu sit wasalasun, 36 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kenapa tidak ada waw di sini, Pak? Kenapa di dalam surah Ara'aita alladzi yukadzibu biddin di situ ada fawailul lil musallin? Ini kok tidak ada fa di sini, Pak? Fawailul lil musallin pada surah itu fa sababiyah namanya. Ya, ini kita akan bedakan ini. Nanti ada yang bertanya, dua kalimatnya wailun. Wailul lil mutaffifin, satu lagi fawailul lil musallin. Itu fa itu adalah fa sababiyah. Di fawailul lil musallin. Kenapa fa sababiyah? Makanya orang salat itu ada dua tipe. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya, orang yang salat itu. Tapi orang yang mengurangi timbangan tidak ada. Orang mengurangi timbangan sedikit masuk ini, orang yang mengurangi timbangan banyak ini tidak ada. Orang yang mengurangi timbangan memang betul-betul mereka itu wailul lil mutaffifin. Tetapi kalau fa tadi adalah fa sababiyah. Kenapa orang yang salat itu masuk ke dalam neraka? Sebab mereka melalaikan ibadah salat. Ya. Bahkan ada beberapa tafsiran begini. Yang lebih parahnya apa? Ada yang mengatakan fawailul lil musallin, dia salat tapi tidak khusyuk, termasuk ke dalam kelompok itu. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan tidak itulah, bukan itu maknanya. Walaupun ada sebagian penafsir yang menafsirkan seperti itu. Jadi tubuhnya hadir, tetapi hatinya tidak hadir dalam ibadah salat. Itu termasuk fawailul lil musallin. Ya, naudzubillah min dzalik. Tapi ada juga yang mengatakan fawailul lil musallin, beliau orang salat. Tetapi ketika azan berlangsung, alah nanti sajalah. Ini melalaikan ibadah salat namanya. Ketika dia berada di tempat atau di mana saja ketika azan, alah nanti aja. Dia salat bukan tidak salat. Ini orang seperti ini gara-gara dia seperti itu, fawailul lil musallin. Itu fa sababiyah. Menyebabkan dia masuk ke dalam neraka itu adalah kelalaian dia dalam melakukan ibadah salat. Jadi meremehkan ibadah salat. Sebentar lagi. Apa salahnya ketika azan kita pergi sebentar saja, 5 menit saja kita salat? Apa salahnya? Ketika kita sibuk di kantor, dipanggil oleh Allah untuk ibadah salat, itu kan tuh refreshing. Kita sudah sibuk di kantor dari pagi sampai jam 12 atau jam 1, kan ini penuh problem. Makanya Allah mengatakan untuk meringankan problemmu, ambil wudu, salat dulu. Ini kita akan pepek bagaimana? Allahu Akbar, kata Allah, pulang deh. Tapi atan kau, ya nih, waktu asar begitu juga sudah azan lagi. Ambil wudu sebentar. Maka Rasulullah mengatakan salat itu waktu istirahat, refreshing. Salat itu refreshing. Maka ketika habis salat itu kita akan ada aktivitas lagi, Pak. Waktu asar disuruh wudu dan salat lagi, Pak, refreshing lagi. Maka orang-orang salat itu tidak pernah stres. Orang salat itu tenang sekali hidupnya. Kenapa? 5 waktu dia melakukan ibadah salat dan tepat waktunya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini bedanya dengan fawailul lil musallin, dengan wailul lil mutaffifin. Kalau wailul lil mutaffifin memang sudah jelas. Kalau itu tidak, hanya orang-orang yang lalai dalam salatnya fawailul lil musallin. Tetapi kalau dia tidak lalai dalam ibadah salatnya, maka tidak ada wail untuk dia. Sekarang masalahnya, wail itu apa? Karena tidak ada neraka wail. Kalau ada yang mengatakan ada neraka wail, tidak ada neraka wail. Jadi neraka itu apa? Neraka ada 7. Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, utama, hawiyah. Itu wail itu apa wail sebenarnya? Maka ada kekeliruan di dalam penerjemahan. Memang ada beberapa terjemahan. Di situ dibuat neraka wail. Ini apa di sini? Celaka ya? Ya, celaka. Ya, jadi bukan neraka lagi. Ada beberapa terjemahan yang lalu itu dibuatnya neraka wail. Neraka wail lah. Ya. Tidak ada neraka wail. Wail itu orang Arab menggunakan kalimat itu. Ini seperti kata Imam As-Sa'di, kata Imam Al-Qurtubi, kata Ibnu Abbas lagi. Wail itu apa? Bukan Ibnu Abbas tidak termasuk. Al-halak, celaka. Waili, ya waili, celaka saya. Ya hasrata, ini dalam Al-Quran. Ya hasrata ala ma farrattu, celaka saya. Saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat maksiat. Itu namanya ya hasrata, ya waili. Ini wail ini dalam tafsir Ibnu Abbas itu ada sebuah lembah di neraka Jahannam. Maka lembah itu namanya wail namanya. Ya, bukan nama neraka tidak. Jadi kalau kita masuk ke dalam Jahannam itu kan ada 70.000 pintu. Di dalam 70.000 pintu itu dibuka lagi satu pintu, ada 70.000 pintu lagi. Dibuka satu pintu, ada 70.000 pintu lagi. Di setiap neraka Jahannam itu ada lembah-lembah.
Lembah itulah wail namanya. Jadi makanya apa? Ketika Allah menyebutkan kalimat wail, artinya apa? Lebih parah lagi dari neraka itu, Pak. Lembah neraka. Ya. Jadi artinya tidak main-main, Pak, masalah mengurangi timbangan. Walaupun yang kita lakukan cuma sedikit sekali, Pak. Ya. Maka hati-hati para pedagang, Pak. Jadi artinya menjual dan menipu orang lain, Pak. Jadi dikatakan ini begini, bukan di sini saja, di Timur Tengah banyak juga orang menipu pengegau, Pak. Dia pegah double fee, Pak. Double fee-nya ada pegah sofi, ada pegah. Get yang get, kayak pohon get. Watai patoy kayak tukar yang lain, Pak. Ketika kita mau bayar di tukar yang lain. Jadi bukan kita saja, Pak. Ini sudah apa namanya? Umum ini, Pak. Ini sudah umum sekali. Orang yang mengurangi timbangan karena mereka ingin laba yang banyak. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi wail ini adalah lembah neraka. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ittaqu jabbal hazan. Wahai sahabatku, takutlah olehmu jabbal hazan. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu jabbal hazan? Dan kenapa engkau cuma bicara sama kami saja? Kenapa tidak engkau bicara sama orang-orang kafir Quraisy, sama orang-orang musyrik, sama orang-orang munafik? Kenapa kepada orang beriman ya Rasulullah? Artinya Rasulullah kenapa ngomong ini pada orang beriman? Takutlah olehmu jabbal hazan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah ngomong seperti itu karena mereka para penghafal Al-Quran. Rasulullah takut mereka berbuat jahat. Rasulullah ngomong kepada orang yang paham agama, paham fikih dan lain sebagainya. Rasulullah takut mereka berbuat jahat. Maka orang yang berilmu berbuat jahat dibandingkan dengan orang bodoh yang berbuat jahat, lebih parah orang berilmu berbuat jahat dibandingkan orang bodoh yang berbuat jahat. Kalau orang bodoh yang berbuat jahat karena dia tidak tahu. Tapi kalau orang yang berilmu berbuat jahat, dia tahu apa yang dia lakukan itu. Jadi makanya Rasulullah mengatakan ittaqu jabbal hazan. Sahabat bertanya, wa ma jabbal hazan ya Rasulullah? Apa itu jabbal hazan ya Rasulullah? Sebuah lembah, kata Rasulullah, wadin fi jahannam. Nah inilah wail ini. Sebuah lembah yang berada di dalam neraka jahannam, uiddat lil qurra'in marra'in. Dipersiapkan bagi orang penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, penelaah Al-Quran, marra'in, dia ria. Ya, fa Quran gempuh ria itu supaya kalau ligau. Jadi makanya ada konsep ria di dalam kitab tasawuf itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui kita ria atau tidak ria, itu mudah sekali. Ketika kita baca Al-Quran, dilihat orang lain, kita bertambah semangat untuk baca Al-Quran, itu sudah ria, ini ria. Ketika kita bersedekah dan bertambah semangat kita untuk bersedekah karena dilihat oleh orang lain, ini karya. Ketika kita beribadah begitu juga. Ketika beribadah, ibadah kita makin bertambah gara-gara dilihat oleh orang lain, itu sudah ada unsur ria di situ. Ya. Yang seperti kita bahas kemarin ya, untuk mengetahui kita dengki atau tidak dengki pada orang lain, ya mudah sekali itu diberitahukan oleh hati kita. Ada nanti mengatakan, lu dah nak dengki, gitu pula nak dengki, saya nak dengki sama sebulan, tapi hati tidak bisa berbohong. Jadi cara mengindikasi kita dengki atau tidak pada orang lain, ketika kita lihat orang lain dia naik pangkat, kita lihat orang lain dia diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, kita lihat orang lain dia kendaraannya baru ganti kendaraan dan lain sebagainya, hati kita merasa mudadu, berarti kita dengki pada orang lain. Ya, nah bapak tanya, tak kipancara ada debu dengki, drone pak menyunakan tetangga drone, belum motor baru. Don nama dadu ade, medadu, angkanya dengki maya. Menyohana medadu ana dengki. Ya. Menyoh medadu ade, dadu. Nya berarti dengki. Angki itulah dengki, Pak. Maka hati ini hebat sekali, Pak. Dia bisa memberikan apa namanya sinyal kepada tuannya kalau dia sudah berbuat maksiat. Dia bisa memberikan sinyal kepada tuannya kalau dia sudah khusyuk dalam beribadah. Makanya ketika kita dipanggil nanti, mudah-mudahan kita dipanggil seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa dipanggil jiwa yang tenang? Kenapa tidak dipanggil wahai ahli tahajud, wahai ahli puasa, wahai ahli sedekah, apakah naik yang lain? Karena hakikat ibadah itu ketenangan jiwa. Ya. Banyak orang bersedekah tapi nak tenang jiwanya. Banyak orang tahajud tapi nak tenang jiwanya. Artinya apa? Dia walaupun sudah tahajud, hakikat ibadah itu belum dia ketemukan, belum dia temukan hakikat ibadah itu, sehingga dia ibadah terus, kok ibadah aja ya. Orang lain puasa dia puasa juga ya. Maka hakikat itu kita kan hakikatnya kita cari, Pak. Untuk apa kita puasa? Hakikatnya apa? Ketenangan jiwa. Ini kalau kita puasa jiwa masih tidak tenang, masih dengki sama orang lain,
Berarti puasa kemarin itu sia-sia saja kita. Ya. Kita belum mendapatkan hakikat ibadah. Berarti masih mulut ini masih ngomongin orang lain, masih lihat maksiat ini. Artinya apa? Salat kita itu tidak memberikan pengaruh sama sekali bagi kita. Kita belum tahu hakikatnya, hakikat ibadah. Hakikat semua ibadah itu ketenangan jiwa. Maka yang dipanggil oleh malaikat, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bukan wahai orang yang salat, wahai yang puasa, yang banyak zakat, tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wailul lil mutaffifin. Ya. Jadi mutaffifin itu berasal dari kalimat tatfif atau taffa yatuffu. Ini makna taffa al-qalil. Dia mengambil laba cuma sedikit saja. Ya. Yang menyudatanya yang baru Mekah iba nunggu. Anakah baju luncur laba lu pengen baju labanya baju lu. Ya namanya. Jadi artinya apa? Dalam jual beli itu kan memang begini. Tidak perlu kita kasih tahu sama ini. Nyok modal lo duno sempat kita bohongnya kita sudah pengenya nih Pak. Nyok kedron untuk Bapak ambil lah 200 ini. Saya modal saya itu 200.000 ini ambil hana laba lucu. Padahal dia beli 150 ya. 50.000 dia ambil laba ya Pak. Jadi pengedanya. Supaya tidak bohong bilang saja mau beli atau enggak ya. Jadi jangan bilang ini modal saya begini, kalau beli segini maka akan rugi saya. Jadi artinya kalau kita betul-betul membohongi dia, sudah berapa kali kita bohong? Kita bohong dengan ucapan kita, dan kita juga mengambil untung tadi, mengambil untung, atau kita mengurangi timbangan. Ini namanya mutaffifin, walaupun sedikit tapi azabnya luar biasa. Bukan neraka lagi tapi wail, lembah yang berada di dalam neraka. Ini karena ayat ini turun kepada sahabat Rasulullah itu yang berada di Madinah. Bagaimana sifat penjual itu? Mereka itu alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ini saya tidak tahu bagaimana di dalam terjemahan. Coba dibaca sebentar. Kita akan sesuaikan dengan tafsir nanti. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Ya, ini berarti sudah ma'ruf ini. Jadi ala di sini itu maknanya min. Makanya dalam Al-Qur'an kita nanti bisa kalau ada di dalam kitab Balaghatul Quran. Balaghatul Quran itu artinya apa? Gaya bahasa uslub dalam Al-Quran. Walaupun menggunakan kalimat ala itu di atas, tetapi maknanya min. Min itu apa? Ketika dia beli sesuatu dari orang lain, takarannya harus pas. Kalau dia beli sesuatu, dia tablo kan, hai dia kurang mentang. Ya namanya. Kalau kita beli sesuatu, tetapi kalau orang lain beli kepada kita kurangi timbangan dia. Ya. Ini yang terjadi pada masa sahabat Rasulullah SAW. Lebih parah lagi begini, ya, maka harus naiti ini, harus minta izin. Kalau tidak ada izin, kita sudah memasukkan suatu hal yang haram ke dalam mulut kita. Ini sebagaimana yang terjadi pada seorang ahli sufi ketika beliau beli korma. Ya, katanya kan bulan puasa kan korma pasti kita konsumsi. Ketika dia beli korma, tolong timbang korma 1 kilo. Ketika ditimbang 1 kilo, dia tidak tahu, dia pikir itu korma dia Pak. Kormanya rupanya jatuh ke atas timbangan Pak. Dari plastik keluar ke timbangan. Dari plastik keluar di samping timbangan itu. Dia pikir punya dia, akhirnya dia ambil korma itu, dia makan Pak. Rupanya itu bukan korma timbangan itu, tidak. Korma yang jatuh ke bawah tadi. Dia pikir jatuh dari plastik dia Pak. Akhirnya dia makan Pak. Ketika dia makan, dia beribadah. Padahal 1 korma yang dia makan. Dia beribadah, dia berdoa kepada Allah. Dia ahli sufi. Ketika itu apa? Ada 2 malaikat yang berdialog. Apa kata malaikat pertama? Rugi dia beribadah. Ditanya oleh malaikat kedua, ada apa? Dia mendengar terus. Dia makan haram. Padahal yang dimakan cuma korma tadi. Menurut dia itu korma punya dia. Ya. Akhirnya apa? Mereka terus berdialog 2 malaikat ini. Sebelum dia minta maaf kepada orang itu, rugi sia-sia ibadahnya selama ini. Takutnya dia luar biasa. Dia cari apa kesalahan saya? Saya tidak makan haram. Rupanya dia teringat. Sebelum dia berangkat itu, dia ada beli korma, dia ada makan korma. Menurut dia itu adalah korma yang keluar dari timbangan dia. Rupanya tidak korma yang jatuh dari tempat jualan itu Pak. Dia makan itu. Dia pikir dari timbangan itu jatuh. Dia cari penjual korma itu. Akhirnya penjual korma sudah meninggal dunia. Gara-gara 1 biji korma saja. Akhirnya dia cari mana ahli warisnya. Ada ahli warisnya. Berapa orang itu? Ditanya ada apa? Saya sudah makan korma punya ayahmu ini. Saya minta kamu tolong izinkan saya lah. Saya tidak nyaman saya ibadah selama ini. Oh boleh, tapi jangan minta izin sama saya saja.
Keluarga saya banyak nih, minta izin semua sama anak-anaknya. Ya, akan saya minta izin, semua saya minta izin. Padahal satu korma saja. Dia minta izin, tolong izinkan saya, izinkan. Datang lagi ke anak saya izinkan saya makan korma waktu ayah kamu jual itu, saya ambil satu kormanya dengan tidak sengaja. Saya izinkan. Setelah itu baru enak ibadahnya. Ketika dia salat, apa kata malaikat? Ini baru diterima ibadahnya oleh Allah. Gara-gara satu korma. Kita ini double kacang ya, kacang. Badung kacang, tiang 5 ribu ratha lima. Mengakuhan yang darata kedua on mbak darata, yang datimbang tiang ya mbak. Orang jualan itu mah menyona urung lagi yo 2 roti garu golum ya mbak. Yang berambut kan binaji. Ratha aja, ratha lima. Jut mbak. Ratha kata bok. Yo ratha setengah kilo ratha. Thang mangat namanya mbak. Urung makan matai kalian juga balonya urungnya bercelaka urungnya mbak. Ya, jadi apa namanya sampai ke situ Islam melihat bagaimana muamalah kita, bagaimana kita itu apakah mengurangi timbangan atau tidak, sampai ke situ. Ya, kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, maka tidak ada cara lain kalau kita ambil haram makan punya orang lain, Pak. Karena amanah itu ada dua. Di dalam tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan amanah itu dua. Yang pertama amanah dengan Allah. Bagaimana amanah dengan Allah? Kita salat itu amanah. Kalau kita meninggalkan salat pada masa lalu, tidak ada cara lain, harus kita qada salat kita itu. Ya, kita berhutang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara tidak ada cara lain. 4 mazhab mereka sepakat. Kita bisa melihat di dalam fikih madzhabul arba'ah. Kita bisa melihat di dalam fikih fikih Islami wadilatu. Bisa lihat fikih Syafi'i, bisa lihat fikih Maliki, bisa melihat fikih Hambali. Semua ulama mazhab 4 itu sepakat. Orang yang tinggal salat itu wajib mengqada salatnya. Fa'alaihil qada kata Imam Asy-Syafi'i. Itu kalau kita meninggalkan amanah itu. Oh dulu pernah tinggal salat bagaimana? Makanya bagaimana cara qadanya? Ini contoh salat subuh ya Pak, salat subuh. Habis salat subuh maka salat lagi 2 rakaat. Kita ingat saja, ini saya tinggal salat 2 tahun, maka selama 2 tahun setelah habis selesai salat ulangi lagi salat, ulangi lagi. Untuk apa? Mengqada salat yang tinggal dulu. Jadi tidak main-main masalah salat ini. Satu, yang kedua, amanah bersama manusia, sama manusia. Apa itu? Kita utang sama dia. Hati-hati bagi orang-orang yang berutang itu. Ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, bagaimana kalau si fulan itu berutang kepada si fulan? Harus wajib dia kembalikan. Bagaimana kalau si fulan sudah meninggal dunia? Maka Imam Ghazali mengatakan cari ahli warisnya, berikan hartanya kepada ahli warisnya. Bagaimana kalau tidak ada ahli waris lagi? Ya, ahli waris hanali. Karena natro pengusaha Pak Lun. Jadi kayaknya gak gedro, gak gemuk ya. Ki banjara le, ki banjara. Lun tanya bekon. Lun alun pegurun di mangan urung nyemun. Pun pegurun lah pokoknya nak gurun di mangan. Menyota aja na padum-padumnya kecukup jai kan. Don hana cara lain merumpok urungnya. Bapak ketemu sama itu, ndak ada lagi orangnya sudah meninggal. Bapak ketemu sama ahli warisnya, ndak ada lagi ahli warisnya pun tidak tahu dia. Bagaimana caranya? Ya, saya ungkapkanlah pendapat Imam Ghazali kepada beliau. Bapak ambil harta bapak bawa ke masjid dengan niat ini pahalanya untuk orang itu. Ya, hana cara lain. Oh, kalau saya nak punya duit bagaimana? Ya, nak punya duit. Nyoh napeng bihana ki panjara le. Dia sudah meninggal, ahli waris tidak ada. Saya pun nak punya duit, bagaimana mau memberikan ini? Apa kata Imam Al-Ghazali? Berdoalah kepada Allah. Ini kata Imam Ghazali, Pak. Ini sudah yang terakhir, Pak. Berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang meninggal tadi ketika di padang mahsyar tidak menuntut saudara. Tapi kata Imam Ghazali, saya tidak berani menjamin orang yang meninggal itu tidak menuntut. Tidak menjamin saya. Urung yang mutang, Pak. Jangan salah kita, Pak. Walaupun kita sudah meninggal, walaupun utang cuma 10.000 saja, itu dalam hati orang yang dia tetap dia utang walau 10.000, utang walau 10.000. Itu hati-hati pada orang ini, Pak. Kenapa? Kita akan membayar utang kita itu dengan amal ibadah kita nanti di padang mahsyar. Padahal cuma utang 10.000, Pak. Tapi jangan gara-gara 10.000 itu amal ibadah kita sebagai pengganti, Pak. Akhirnya apa? Rugi kita salat, rugi kita puasa, rugi kita haji, rugi umrah, rugi kita tahajud, rugi baca Al-Quran, rugi kita bersedekah. Kalau sedekah, pahala sedekah itu kita berikan ke orang lain, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ya, ini kita lanjut. Setelah itu kita buka tanya jawab. Jadi makanya alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Yastaufun ini pas, harus pas.
Dibuktikan kalau kita beli, ya, kita agen, katanya agen buah-buahan atau agen apa sajalah, baik buah-buahan, gorong muka buah-buahan dia. Kita agen apa saja. Ketika kita beli sama orang lain, nyan timbangan baik mau kurang, baju baik mau kurang, nyoka kurang, nyona yang bro, nyoehan aja, protes pak. Ini ya stofun namanya. Inilah yang dialami oleh pada masa sahabat. Sahabat ketika beli barang dagangan sama orang lain, dia dengan sangat teliti sekali. Ini kurang, ini begini, harus pas, sudah. Tetapi kata Allah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika mereka itu menjual kepada orang lain, ya dinaganya Pak Ibu orang dimangan Pak. Tadi ketika dia beli harus pas. Contoh lun agen ya, lun agen buah-buahan, lun blo nyob upah 20 kilo. Lun cek lah, ya nyoba yang bro, pedepi yang bro. Yang golong 20 kilo tambah, 20 kilo pas. Tetapi ketika saya jual sama orang lain, ini saya kurangi timbangannya. Ketika saya beli harus pas timbangannya. Waktu saya jual pada orang lain, saya kurangi timbangannya. Ini termasuk wailul lil mutaffifin. Hati-hati dengan sabda Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah bohong. Karena apa? Ketika Abu Sufyan adalah musuh Rasulullah SAW. Ini bisa kita ketemukan di dalam kitab Fathul Bari. Jadi waktu itu Abu Sufyan ketemu dengan raja Kisra. Ketika ketemu ditanya, padahal Abu Sufyan kan musuh Rasulullah, musuh besar Rasulullah SAW itu Abu Sufyan. Apa kata Raja Herakli itu? Siapa itu Muhammad itu? Apakah dia pernah membohongi kalian? Jadi Herakli itu nak kenal Nabi Muhammad. Apa jawab Abu Sufyan? Nah, dia nak pernah bohongi kami. Iya. Padahal Abu Sufyan adalah musuh besar Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah membohongi kami. Kemudian ditanya lagi, apa yang dilakukan kepada kalian? Apakah dia mengambil untung dan lain sebagainya? Tidak. Diakui sendiri oleh Abu Sufyan. Dia cuma mengajak kami menyembah Allah ya, yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan dia menyuruh kami itu untuk tidak patuh kepada nenek-nenek moyang kami yang menyembah patung. Itu saja. Herakli heran, kenapa kalian tidak patuh sama dia? Padahal dia tidak pernah berbohong. Sekalipun Rasulullah tidak pernah berbohong ya. Jadi mustahil Rasulullah SAW dalam hadisnya itu beliau berbohong, mustahil. Dan ini termasuk juga hadis sahih. Ini hadis sahih. Karena hadis itu kan ada tingkatan-tingkatannya nanti. Jadi hadis ini ya kita baca saja. Ini hadis ini dikutip oleh Imam Sawi. Khamsun bi khamsin. Ada 5, gara-gara 5 maka terjadilah 5 kata Rasulullah. Gara-gara kalian lakukan 5 hal, maka 5 hal ini akan terjadi. Kita lihat pada masa kita apakah terjadi ini atau tidak. Yang pertama kata Rasulullah, mana qatal ahdu qauman illa sallatallahu alaihim aduwahum. Kalau ada satu kaum, mereka tidak menepati janji lagi. Mereka pembohong, kaum itu kaum pembohong. Ya. Mereka berjanji ini tapi tidak menepatinya. Ingat saja kata Rasulullah SAW, ada orang lain yang akan menghancurkan mereka, baik secara ekonomi, secara apa saja. Ya. Jadi artinya apa? Hati-hati orang yang membohongi orang lain. Kalau mereka membohongi orang lain, hati-hati saja, akan ada musuh yang akan menghancurkan mereka dari semua segi, dari politik, ekonomi dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Jadi artinya ini sama seperti firman Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah mengatakan apa? Azab itu tidak pernah saya turunkan kecuali apa? Kecuali 2 hal. Yang pertama, mereka berbuat zalim. Ya. Tidak ada azab turun kalau orang tidak berbuat zalim. Tidak ada. Azab itu turun karena seorang berbuat zalim. 1. Yang kedua, saya sudah mengutus kepada mereka pendakwah tapi mereka tidak mau mendengar. Itu saja, 2 saja. Ya. Jadi tidak ada lain. Jadi tidak ada karena Allah benci kepadanya, tidak ada. Ini 1, yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasyafihim al-faqar. Jadi kalau ada hakim tidak adil di sebuah kampung, itu ada hakim, dia memutuskan keputusan yang tidak adil, maka satu kampung itu akan diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya itu tahu deh Pak, hidup susah, nyojak kena susah, kedih susah, padahal kita negara kaya Pak. Tapi susah. Kenapa? Karena hakimnya kata Rasulullah SAW tidak berlaku adil seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya baik-baik dapat alahnya ya Allah, bakamino. Kita lihat introspeksi diri dulu. Jadi kalau ada hakim yang tidak adil, maka satu kampung semuanya itu akan diberikan azab oleh Allah. Apa azabnya? Al-faqru, kefakiran. 2. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa ma taharat fihim al-fahisha ay zina illa fasha fihim al-maut. Nomor 3,
Kalau ada satu kampung, satu negeri, itu hidup penzina semua di situ, zina itu sudah dianggap biasa, maka akan diberikan azab oleh Allah apa? Kematian selalu. Mati di sini, mati di sini, mati di sini, kematian di sini, kematian di sana. Kenapa? Karena zina itu sudah dianggap biasa. Di mana-mana sudah ada zina, ini zina, ini zina. Makanya begini, ketika Allah mengazab satu kaum, kita jangan nanti, oh ya Allah, lu kan lu semayang, lu pegatnya, bukan pengenaan azab cid. Karena orang di samping kita itu berbuat maksiat dan kita tidak mencegahnya. Ini sama seperti yang diceritakan di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Pada suatu hari ada Bani Israel. Ya, Bani Israel ini dia seorang pemuda Bani Israel, dia berbuat maksiat selalu dia lakukan. Penduduk kampung sudah resah. Bagaimana resahnya? Kalau seandainya pemuda ini berbuat maksiat, ketika Allah akan mengazab, bukan pemuda itu saja diazab, tapi seluruh kampung diazab. Penduduk kampung tidak berani macam-macam sama pemuda ini, Pak. Tidak berani dia melarang pemuda ini. Kenapa? Karena pemuda itu kuat sekali, Pak. Tapi dia terus berbuat maksiat. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, kirimkan seorang nabi kepada kami, ya Allah. Untuk apa? Untuk mengeluarkan pemuda ini dari kampung ini. Jangan sampai nanti ketika engkau turunkan azab kepada kami, akhirnya kepada dia, kami kena azab. Akhirnya diutuslah Nabi Musa kepada mereka. Ketika Nabi Musa datang kepada mereka, Nabi Musa kan kuatnya luar biasa, cukup dengan Nabi Musa ya, Pak. Bahkan di dalam riwayat itu, dalam Al-Quran itu disebutkan faqata alaihi. Ketika ada suku Kipti dan suku Bani Israel itu berkelahi, Nabi Musa memegang badan suku Kipti, langsung dia pukul, sekali pukul itu faqata alaihi, mati. Begitu kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka pemuda tadi ketika melihat Nabi Musa sangat kuat sekali, dia pegang tangannya dan dibawa keluar, pemuda itu pasrah saja. Ya sudahlah, dia tarik oleh Nabi Musa. Ketika itu apa? Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, keluarkan pemuda ini, saya akan mengazab dia. Akhirnya pemuda ini dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam ke sebuah ada pohon-pohon di situ, Pak. Seperti kalau kita hutan, Pak. Ya, tapi di Arab itu jarang ada hutan. Jadi yang maksud hutan di sini apa? Ada pohon-pohon kayu di situ. Ketika itu ditinggalkan pemuda ini di situ. Apa kata Allah? Jangan kamu tinggalkan di situ. Kalau saya azab dia nanti, pohon-pohon akan mati juga. Cari tempat yang tidak ada makhluk lain. Nabi Musa berpikir, di mana ini? Akhirnya dibawalah pemuda ini ke padang pasir. Artinya ketika diazab nanti tidak ada makhluk lain di situ. Diletakkan di padang pasir. Rupanya pemuda ini ketika sampai di padang pasir itu, dia berteriak dia berdoa kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, sebelum kau azab saya, ya Allah, tolong pertemukan saya dengan orang tua saya. Saya ingin minta maaf sama orang tua saya. Pertemukan saya sama orang kampung, ya Allah. Saya ingin minta maaf sama orang kampung itu, ya Allah. Dan saya juga minta maaf sama engkau, ya Allah. Tidak saya ulangi lagi, ya Allah. Ketika itu pemuda ini tidak jadi diazab, ya, dia meninggal dunia di situ. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong engkau ambil auliaku sebentar. Ya, Mbak, aulia Allah. Ketika itu Nabi Musa mencari mana aulia Allah itu. Ya Allah, tidak ada aulia kamu di sini, ya Allah. Yang ada cuma pembuat dosa itu, ya Allah. Tidak, wahai Musa, dia sudah menjadi auliaku, ya Musa. Kenapa aulia dia, ya Allah? Dulu kan kau akan menghancurkan dia. Dulu iya, tapi dia sudah bertobat, ya Musa. Ya, ketika saya akan mengazab dia terus berteriak dan minta maaf kepada saya, ya Musa. Dan saya maafkan dia, dan dia menjadi waliku, wahai Musa. Ya, kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini artinya apa? Ketika Allah ingin mengazab seseorang itu, orang-orang lain kena semuanya. Yang berzina itu orang lain, tapi kita kena azabnya juga. Makanya untuk lepas dari azab itu, lakukanlah yang dilakukan oleh ada kelompok Bani Israel. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, ini yang kelompok yang diazab oleh Allah, mereka diperubah wujud menjadi monyet, Pak. Ya. Fakunu qiradatan khasiin. Walaupun nanti dalam satu tafsir lagi mengatakan jiwanya jiwa monyet, ya. Semuanya ingin dia menghunyo pasal gede, pasal gede cok la ilau bro coba cok la ilau, semua dia mau. Ya, jadi ada 2 tafsiran. Pada Bani Israel ini ada satu kelompok yang selamat. Kita akan mencontoh kelompok yang selamat itu. Yang pertama, ini kelompok yang berbuat maksiat. Kelompok yang kedua, kelompok yang diam-diam saja. Apa kata mereka? Yang berbuat maksiat kan kelompok pertama. Lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum. Untuk apa kalian mendakwahi kaum yang berbuat maksiat itu? Allah kan akan mengazab mereka. Kita diam-diam saja. Untuk apa buat itu? Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga,
mereka secara baik-baik mendatangi kelompok pertama, jangan buat maksiat, nanti akan diazab oleh Allah, ya Pak. Tapi mereka tidak mau dengar. Ketika diazab oleh Allah, yang diazab adalah kelompok pertama dengan kelompok kedua. Kelompok ketiga tidak diazab oleh Allah. Kenapa kelompok pertama diazab? Karena dia melakukan maksiat. Kenapa kelompok kedua diazab? Karena dia diam saja ketika melihat maksiat. Kenapa kelompok ketiga tidak diazab oleh Allah? Karena dia itu melarang orang lain berbuat maksiat. Maka kita ketika melihat maksiat, kita ngomong saja, "Hai, baik ni puputnya, baik kenang kamu." Itu saja sudah cukup. Maka ketika diazab katanya hanya kenang. Yang kena mereka yang diam saja dan mereka yang berbuat maksiat. Ini sudah 3. Sekarang yang keempat. Wa ma taffaful kaila illa mana'un nabat wa akhadhu bisinin minal qahti. Kalau ada satu kelompok yang mengurangi timbangan, padahal yang berbuat itu curang mereka apa? Bukan kita apa? Kalau ada yang mengurangi timbangan, kata Allah Subhanahu wa taala, mana'u an-nabat. Saya haramkan, kata ini Rasulullah mengatakan akan diharamkan bagi mereka buah-buahan. Maka nanti buah-buahan kadang-kadang tumbuh, kadang-kadang tidak, kadang-kadang subur, kadang-kadang tidak. Kemudian ada lagi disebutkan di sini, wa akhadhu bisinin minal qahti. Itu masa-masa apa namanya? Kemarau, kering, masa-masa kering. Maka jagalah, hati-hatilah kalian orang yang mengurangi timbangan, kata Rasulullah. Maka Allah akan mengharamkan kalian, tumbuh-tumbuhan akan diharamkan. Ini sebagaimana kelompok Nabi Nuh alaihissalam, pembangkang Nabi Nuh. Pembangkang Nabi Nuh itu sebelum ditenggelamkan oleh Allah, mereka ada di azab tiga azab oleh Allah. Yang pertama apa? Habasa anhumul matar. Ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Habasa anhumul matar. Mereka tidak turun-turun hujan. Bayangkan saja menyemani turun hujan. Bagaimana caranya kalau tidak turun hujan? Sumber air kan ada 2, dari hujan, kemudian satu lagi dari bumi yang mengeluarkan air. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkan pembangkang Nabi Nuh alaihissalam, itu tinggal apa? Allah mengatakan, air yang di bumi naiklah kamu, air yang di langit turunlah kamu. Faltaqal ma'u, maka air langit dan bumi itu ketemu dia. Ya. Artinya apa? Kejepit, kapal Nabi Nuh itu kejepit di antara 2 air. Air bumi dan air langit. Ya. Bayangkan saja. Jadi artinya apa? Air itu sudah naik tinggi sekali dan juga mereka hampir sampai ke tempat sumbernya turun hujan. Ketika itu Allah mengatakan, ketika sudah bentok itu, apa Allah katakan? Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai bumi, cukup, sekarang kamu telan kembali airmu, kata Allah. Maka air itu turun dan patuh kepada perintah Allah. Dia turun. Kemudian Allah mengatakan, wa ya sama'u aqli'i. Wahai hujan, berhenti kamu, jangan turun lagi. Airnya apa? Air itu menjadi kering. Ya. Jadi makanya kalau kita itu mengurangi timbangan, hati-hati saja, kata Allah, akan diberikan apa namanya, seperti pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Pembangkang Nabi Nuh yang pertama, habasa anhumul matar. Jadi hujan itu tidak pernah turun selama 40 tahun lamanya. Yang kedua, wa aqama arhamu nisaihinna arba'ina sanah. Jadi wanita-wanita mereka itu tidak bisa melahirkan selama 40 tahun. Berarti mereka nggak punya keturunan 40 tahun. Yang ketiga, fahalakat mawashihim wa zuru'uhum. Semua tanaman itu mati, hewan-hewan mati semuanya. Ya, gara-gara apa? Mereka membangkang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ketika itu fasaru ila Nuhin, mereka mendatangi Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Tidak ada cara lain, fastaghfaru rabbakum, minta maaf kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Maka kita di bulan suci Ramadan ini, Pak, inilah momen untuk beristighfar, Pak. Momen untuk mengakui dosa kepada Allah, momen untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan itu amanah dengan manusia, minta maaflah kepada manusia, maka baik malai-malai, Pak. Makanya Imam Ghazali mengatakan ada 2 cara untuk minta maaf, apalagi nanti waktu Idul Fitri, ya, Pak. Cara yang pertama, kata Imam Ghazali, kamu harus mengungkapkan kesalahan kamu sama dia. Kalau enggak sah, kata Imam Ghazali, Pak. Saya dulu punya salah pada kamu, luncok ada dron, lunji ada dronyan kan, luntamong rumorah dan lukitin, luncoknya, harus bekah, kata Imam Ghazali. 1. Yang kedua, cara kedua, kalau tidak memungkinkan, kata beliau, nanti akan memunculkan masalah baru, maka salam saja, hai pemaaf, maafkan ya, kalau saya punya dosa maafkan ya. Kenapa? Karena kalau kita ungkapkan masalah itu akan muncul masalah baru. Dulu yang ngomongin kamu itu sehingga kamu dipecat itu saya, Madron apa ya, Pak. Kamu muncul masalah baru, ya, Pak. Jadi artinya apa? Tidak usah diungkapkan saja, kata Imam Ghazali. Jadi kamu pegang saja tangannya, kamu mengucapkan mohon maaf ya, nyumpuyana dalam hati apapun, dalam hati maafkan. Ya. Karena kita ini di padang mahsyar tidak bisa lari dari 2 hal ini, Pak. Ketika kita ini bermasalah dengan Allah,
ketika bermasalah dengan makhluk. Dengan Allah kita bisa bertobat kepada Allah. Tapi dengan makhluk tidak ada cara lain, kita harus minta maaf. Sampai utang sekecil apapun harus minta maaf pada makhluk ini. Sekarang kita baca yang terakhir ya. Wa ma mana'u zakah illa habasa anhumul qatar. Kalau ada orang tidak bayar zakat, maka hujan tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika nanti umah ada hujan itu, nyai tanya ini orang kaya, kalian bayi takut kan? Ya, orang kaya ada yang di dalam Al-Qur'an itu jelas apa kata Allah. Kalau kami ingin menghancurkan satu kampung, mudah sekali kata Allah. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihi al-qaul fadammarnaha tadmira. Kalau kami ingin menghancurkan satu kampung, satu kelompok, mudah sekali kata Allah. Saya menyuruh orang-orang kaya di kampung itu untuk membayar zakat, tapi mereka tidak mau bayar zakat, maka gara-gara beliau sendiri kampung itu saya hancurkan semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan bala semua kampung itu. Maka menyukai tren bala dia dah jawab orang kaya dah jawab. Ai kalau bayi takut dan yang kai bayi takut nyan tumpernya ke orang kaya mana lain. Kali bayi takut menyai pengali orang kaya, kali bayi takut berarti ada masalah lain kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekian. Jadi tadi katanya jam 7.40. Ini ada waktu 7 menit lagi, Pak. Ya, 7 menit lagi. Nah, jadi kalau ingin bertanya kami persilakan. Insyaallah besok kita lanjutkan apa ini? Ala yadhunnu ulaika. Ayat berapa ini? Ayat 4 ya. Ya. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan ayat 4. Ada yang bertanya? Kami persilakan. Ya. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat fenomena sekarang, itu kan di sekitar kita lihat banyak penjual minyak ketengan. Iya. Kalau kita bicara soal ayat surat ini kan masalah penyelewengan. Iya. Tidak peduli penyelewengan itu apapun. Sementara ini kan dilema. Sementara surat ini tidak bawa itu. Iya. Tapi bawa itu. Iya. Sementara kalau kita beli minyak, kita bilang beli minyak militer, itu uang kembalinya susah. Iya. Tapi kalau kita beli 10.000, takarannya tidak jelas. Iya. Itu macam mana cara menghalalkan itu? Oh ya. Menghalalkan transaksi itu supaya tidak terjadi balap. Iya. Yang kedua, bagaimana dengan transaksi pada saat jual beli emas? Iya. Pada saat kita beli emas, ada ongkos buang. Iya. Pada saat kita jual, potong ongkos buang tadi, apakah itu bentuk penyelewengan juga? Oh iya. Ini yang pertama. Saya juga salut ada seorang penjual minyak itu ketika saya beli minyak, apa kata dia? Nyon le pemaah be, menyok kurang le pemaah be. Saya heran juga nggak ada orang jual minyak seperti itu. Jadi kata dia, ini satu botol 10.000, tapi saya minta maaf, lebih kurang saya minta maaf ya. Mungkin ada khilaf saya, silap saya, maksudnya saya minta maaf. Halalkan ya, katanya. Saya halalkan. Ya, ini sama seperti begini. Ada sahabat dapat daging dari orang yang tidak jelas. Kalau dapat daging dari tidak jelas, kita kan tidak tahu, Pak. Ini bagaimana disembelihnya? Ini bagaimana ini? Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kita beli daging dari Rasulullah, tidak tahu bagaimana disembelih Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ucapkanlah bismillah pada daging itu, kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makanlah daging itu. Jadi jangan terbayang-bayangkan, Pak, nyuti bulan. Ji hana-hana berdua itu mayang dan terputas ya, Pak. Ketika belum menok kami nanti, Pak, itu mayang dan terputas hana ji. Karena kita tidak lihat langsung, Pak. Jadi makanya kita ambil saja hadis itu. Rasulullah ketika didatangi oleh sahabat, Rasulullah mengatakan baca saja bismillahirrahmanirrahim. Jadi karena kita begini, Pak, kalau masalah makanan itu efeknya pada ibadah nanti, Pak. Makanya kalau kita banyak makan haram, itu ibadah itu makin susah. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan kalau ada satu tetes saja, satu titik saja yang haram di dalam badan kita, fannaru aula bihi. Neraka lebih cocok. Jadi artinya kita tidak akan masuk ke dalam surga, Pak. Artinya masuk dalam neraka dulu. Maka hati-hati kalau kita mengurangi timbangan orang lain. Jadi artinya kalau kita yang beli sama orang lain, nyahna perleh-perlehna pula, anggap ya Allah, nyonyo lu sedekah ya Allah. Nyonyo kurung lu sedekah. Cuma dia nanti bermasalah dengan Allah. Dia saja bermasalah. Walaupun dia jual 10.000 padahal itu kurang nanti kan itu bermasalah dia dengan Allah.
kita sudah lun menyui pengelun sedekah ya Allah, pengelun sedekah ya. Jadi artinya kita pun tidak tahu kan kita halalkan. Satu. Yang kedua, itu tidak ada masalah sebenarnya. Itu ongkos istilahnya kan. Jadi artinya ini ongkos ketika mereka beli kan hanya kira ongkos le. Karena apa? Ongkos itu mereka yang buat ongkos pegat, Pak. Ongkos pegat. Ini ongkos pegat begini. Itu karena sudah apa namanya? Seperti apa istilahnya ya? Kita ingin jual beli itu, Pak. Ini ongkos ya. Ini materai dan lain sebagainya sebagai ongkosnya bayar kepada saya. Jadi bukan artinya melebihkan, kita ngutang, Pak. Pinjam duit 1 juta. Ketika itu ini 25.000 bukan baliknya ya, tapi ongkos ini, ongkos apa namanya? Administrasi. Beli ini kan perlu beli juga ya. Beli ini. Jadi kamu harus bayar 1.050.000. 50.000 itu bukan riba, tidak. Bukan saya ambil untung dari itu, tidak. Artinya apa? Ongkos ketika kita buat perjanjian, harus ini, buat itu, ada namanya ya. Jadi sama juga seperti tadi, Pak. Jadi artinya ini ongkosnya ya. Sebelum dibeli kan ada begini, ada begitu dan lain sebagainya. Memang sudah dikatakan sebelumnya. Jadi tidak ada masalah. Cuma yang tidak boleh itu nanti yang riba itu apa? Menjual misil dengan misil, Pak ya. Nanti itu bisa tanya sama fikih lah. Ya, tanya sama fikih. Jadi artinya menjual barang yang sama itu tapi nilainya berbeda. Nanti itu tanya sama fikih nama. Nanti ada riba fadal, ada riba nasi'ah, ada riba dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka sudah mengatakan ini ongkosnya, emas ketika kami ambil kan nggak begitu saja jadi kami buat dulu ongkosnya dan lain sebagainya. Tapi ketika mau jual, kan ada ongkos lagi, Pak. Artinya nggak sudah dipotong uang ongkos kan? Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi hanya ada pegang, nyoba ongkos lah, ongkos Pak. Ini sama seperti begini. Ketika kita punya emas, Pak. Kita punya emas. Ketika sampai 1 tahun itu wajib bayar zakat. Ya, wajib bayar zakat 2,5% apabila emas itu disimpan. Tapi apabila emas itu dipakai, maka tidak wajib bayar zakat. Maka kalau ada orang kredit sebelum mau sampai 1 tahun dia pakai itu emas supaya hanya bayar bayi. Dia pakai itu bayar bayi. Yang orang kredit dia bayar. Ya. Jadi hati-hati setelah itu dia buka lagi, Pak, dia buka lagi. Ya. Jadi artinya sudah sampai berapa? 86 gram nggak salah, 86 gram ya. Maka wajib bayar zakat. Maka kalau tidak bayar zakat, famana'u al-kitar. Maka nanti bukan dia saja yang bermasalah, orang-orang lain juga bermasalah. Hujan tidak akan turun, tidak diberikan hujan. Kalau turun pun hujan itu bukan hujan rahmat namanya, bukan hujan berkah dan bukan hujan rahmat, tapi hujan laknat. Hujan turun tapi banjir, hujan turun tapi tanaman mati, hujan turun tapi membawa bala. Demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.